temanya adalah Tahun Amanat Agung, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, gitu ya. Siapa di sini yang merasa dia warga negara surga yang tidak tergoncangkan? Bener ya? Kalau digoncang sedikit nggak goncang ya. Apapun yang terjadi di dunia ini sekarang nggak goncang ya. Biarpun berita-berita sekarang banyak di medsos gitu ya, yang enggak gitu, yang kita lihat setiap hari berita macam-macam deh, mulai dari korupsi, penyiksaan ya, pelecehan, macam-macam. Setiap kali buka IG, setiap kali buka medsos, ya kan di sini suka scrolling kayak scrolling gitu. Sebenarnya nggak ngelihat itu, tapi muncul dia gitu ya. Dan banyak sekali berita ya, belum lagi sebentar perang di luar sana, sebentar damai, sebentar enggak, sebentar damai, sebentar enggak gitu ya. Terus minyak naik gitu. Tapi percayalah bahwa kita ada dalam kerajaan tidak terguncangkan. Amin. Ya, jadi kita ini adalah warga negara yang tidak terguncangkan, tapi ada dalam dunia yang terguncangkan. Gimana caranya gitu ya? Kita lihat, yuk kita sama-sama baca ayatnya, Ibrani 12 ayat 28. Oke, ya, ada di depan. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, ini adalah ayat tema kita pada bulan ini. Jadi kita dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu. Kapan kira-kira kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Ya, apakah kita lahir gitu ya, langsung menerima kerajaan tidak tergoncangkan gitu ya. Firman Tuhan katakan, coba kita baca dari Yohanes 3 ayat 3. Oke, ada ya di situ ya. 1, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian ada yang di bawahnya ya, Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi kalau dilihat di sini, jadi waktu kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu ketika kita ada lahir baru ya. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita berpindah nih dari kerajaan dunia berpindah ke kerajaan yang tidak terguncangkan. Karena dikatakan di Filipi adalah karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi kita warga negaranya kalau dilihat ya pasportnya itu apa? The Kingdom of God. Ya. Kalau sekarang jadi kita itu warga negara surga dimanapun kita berada. Mau di Indonesia, di Amerika, di Jepang, pasport kita ini The Kingdom of God. Ya. Bukan kayak sekarang ya katanya apa? Silahkan gitu kan ada. Kalau udah nggak bisa menerima Indonesia, mau pindah ke luar negeri, gitu. Udah nggak enak nih Indonesia udah nggak biasa-biasa aja katanya gitu ya. Saya mau pindah ke luar negeri gitu. Tetapi tetap aja itu negara terguncangkan ya, warga negara terguncangkan dimanapun kita ada di dunia ini, warga negara terguncangkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mau kita di Jepang, mau di Amerika, ya, mau di Zimbabwe, ya kan, mau di mana lagi di Nigeria katanya yang banyak penyiksaan orang Kristen, kita tetap adalah warga negara the Kingdom of God. Dimanapun kita berada, kita adalah warga negara yang tidak tergoncangkan. Gitu. Ya, jadi nggak perlu pindah-pindah warga negara. Karena pindah warga negara juga tetap aja gitu ya terguncangkan ya, kecuali kalau misalnya dapat kerjaan ya kan, mungkin lebih bisa meningkatkan taraf hidupnya gitu, silahkan. Tetapi ingatlah bahwa warga negara kita adalah the Kingdom of God ya. Apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak akan tergoncangkan. Nah, gimana caranya gitu ya? Tadi si ayat di Ibrani tadi udah bilang sebenarnya ada dua hal penting. Ya, ada dua hal penting bagaimana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, dikatakan di situ, marilah kita mengucap syukur ya di Ibrani 12 ayat 28 tadi dan beribadah kepada Allah. Ya, jadi ada dua hal gitu dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, mengucap syukur, kemudian beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya.
Ya, ini ada aturan main yang Tuhan tetapkan bagaimana kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya sama seperti kalau kita warga negara Indonesia ya, kalau warga negara Indonesia kan kita punya hak dan kewajibannya enggak? Ya, hak kita adalah kita menerima perlindungan, harusnya menerima perlindungan hukum, ya kan. Terus kemudian kita mendapat edukasi yang bagus. Terus kemudian harusnya kita mendapat pekerjaan, ya, ada lapangan pekerjaan yang disediakan, ya, hak-hak kita itu. Tapi kemudian kita punya kewajiban. Punya kewajibannya adalah menuruti hukum di Indonesia. Ya. Apalagi sekarang yang lagi marak ya, bayar pajak gitu. Di mana-mana sekarang bayar pajak, semuanya rajin banget gitu. Samsat keliling di mana-mana ya, karena apa? Karena mau ngambil pajak gitu. Banyak yang jadi sekarang itu pemerintah udah jemput bola. Kan orang dulu susah ya, orang sebenarnya pengen bayar pajak tapi harus pergi ke kantornya lah, terus isi form lah, macam-macam gitu. Jadi sebel gitu, orang gak mau jadi bayar pajak. Nah sekarang pemerintah jemput bola gitu, dia pergi ya, dipermudah semua. Apa katanya, pemutihan denda gitu ya. Nah itu yang dilakukan upaya-upaya biar orang melakukan kewajibannya. Sama Tuhan juga gitu, kita punya hak untuk mendapat perlindungan Tuhan karena Tuhan yang janji sama kita. Ya, Tuhan bilang kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita katanya masa depan yang penuh harapan itu bagian kita. Itu adalah hak kita sebagai warga negara the kingdom of God. Tapi kemudian kita punya kewajiban mengikuti, sama kayak warga negara Indonesia, mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Lah kalau kita nggak ngikutin itu, ya kita memang jadinya bukan warga negara tidak terguncangkan lagi gitu ya. Tapi untuk mengikuti apa yang dibilang di Alkitab, ya kita harus ngikutin apa maunya Tuhan. Dikatakan di Ibrani 12:28 tuh ya ada 2 poin yang penting ya. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara berkenan kepadanya. Ya, coba kita lihat mengucap syukur ya. Kita sama-sama baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kebayang nggak? Dalam segala hal. Tuh saya agak state ya merah karena nggak bisa tuh. Aduh, aku lagi susah nih, lagi gak ada uang, gak ada alasan untuk tidak mengucap syukur ya. Aku lagi kesulitan nih gitu ya. Terus anakku lagi ketimpa macam-macam gitu. Terus aku kesulitan, uang kuliah anakku lagi gak ada gitu ya. Terus macam-macam alasan kita gitu. Tetapi Tuhan bilang di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Ketika hari-hari ini terjadi ya macam-macam di dunia ini. Kadang-kadang kalau kita ngelihat berita, terus kita ikut komen, ya enggak? Nah itu kita udah bersungut-sungut tuh gitu. Seharusnya yang menjadi respon kita adalah puji Tuhan gitu ya. Terus kemudian ada, kamu tahu nggak kamu kena ini loh pengurangan gitu kan. Puji Tuhan, bisa nggak kita bilang gitu? Dan sekarang kamu kena layoff loh, puji Tuhan gitu ya. Bisa nggak kita bilang gitu ya? Tapi karena firman Tuhan bilang begitu gitu. Mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Waktu Paulus dan Silas ya di penjara di Filipi ya, terus dia didera macam-macam. Yang mereka lakukan apa? Menyanyi ya, memuji Tuhan ya, muji Tuhan, muji Tuhan, muji Tuhan gitu. Mereka nggak gentar gitu ya, mereka nggak gentar walaupun mereka disiksa gitu ya. Dan katanya apa? Penjara itu terbuka ya, waktu dia mengucap syukur itu yang terjadi gitu. Jadi kita harus maksa diri kita mengucap syukur. Saya ingat dulu waktu zamannya COVID, keluarga kami itu adalah keluarga yang pertama, yang masuk generasi pertama ikutan COVID. Yang semua orang kalau kita lihat berita meninggal gitu ya. Terus kemudian gak boleh diliatin, langsung dibungkus dikubur kan. Gak boleh dilihat gitu. Jadi kalau kita ngelihat, khawatir gitu, khawatir banget gitu ya. Ngelihat berita-berita. Jadi waktu itu kan lockdown tuh Maret ya, Juni itu kita ya. Satu keluarga kena semua. Ya, kecuali satu ya anak saya yang laki itu biasanya memang imunnya gede banget kali ya, gitu ya. Jadi yang lain semua kena gitu. Akhirnya dia yang pakai masker di rumah karena kita udah semuanya kena gitu, karena kita yang harus masak gitu kan. Tapi waktu itu ada satu ketakutan yang luar biasa kalau ngelihat gitu ya. Yang kami lakukan adalah nggak ada cara lain selain mengucap syukur. Setiap pagi jam 9 pagi kita kumpul semua di ruang tamu gitu ya. Takut. Karena saya sendiri tuh ngerasa
panas tinggi, terus kemudian wah sariawan semua, rasanya kayak mau mati gitu. Rasanya mau mati gitu ya. Tapi kemudian kami tahu bahwa nggak ada cara lain selain menyembah Tuhan. Setiap pagi kami menyembah Tuhan ya, sebulanan, 2 bulan, tiap pagi gitu. Akhirnya kita nggak merasa apa-apa gitu. Ya, sampai akhirnya ya udah ngucap syukur aja. Habis nyembah kita jemur ya, kita berkebun gitu ya, ada yang memelihara nila gitu. Akhirnya kita melalui ya. Saya sendiri sampai 3 kali kena COVID ya, karena kantor saya itu tidak memberlakukan lockdown gitu. Jadi bulan ketiga langsung masuk terus, orang semua masih lockdown, saya nggak lockdown. Jadi saya 3 kali kena gitu ya. Dan saya udah tahu kuncinya. Waktu saya pertama kena udah sekarat, saya menyembah Tuhan dan itulah yang kita harus lakukan. Daud bilang gini, dia memerintahkan jiwanya ya untuk memuji Tuhan. Ya, bangkit gitu. Dan itu yang harus kita lakukan ya. Mengucap syukur itu sebenarnya latihan, enggak otomatis enggak gitu. Tapi kita memaksa diri kita untuk mengucap syukur. Ketika kita bangun pagi, makasih ya Tuhan, aku masih sehat, masih bisa jalan, masih bekerja, masih makan gitu ya. Terima kasih ya Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin kita punya masalah banyak gitu, tapi terima kasih aja dulu. Mengucap syukur itu adalah yang mengubahkan hidup kita, membuat kita menjadi mengharapkan hal-hal, maksudnya tidak mengharapkan lagi yang wah-wah gitu loh. Ya, tapi berterima kasih saja kepada Tuhan gitu ya. Kita mengingatkan jiwa kita untuk mengucapkan terima kasih gitu. Kadang-kadang kalau kita ada dalam satu permasalahan yang besar, kita nggak bisa doa gitu. Kita nggak bisa doa gitu. Aduh Tuhan. Tapi paksa diri kita. Saya juga ngalamin itu gitu. Waktu saya ambil gitar ya, saya sebenarnya udah ogah gitu. Aduh, lagi banyak masalah, terus kurang tidur gitu ya. Tapi once kita mulai gitu, mungkin bait pertama masih ini, tapi udah bait kedua udah langsung menyes ya, air mata keluar gitu. Karena itulah pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita akhirnya apa? Ketika kita mengalami hal-hal yang berat, udah kita mengucap syukur aja dan itu memang terus terjadi gitu. Kita udah lupa masalah kita ya. Kita lupa segala sesuatu yang udah itu nanti aja gitu. Karena waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita disenangkan oleh Tuhan, kita dipuaskan, kita berbahasa roh, nangis, ketawa gitu ya kakak-kakak sama Tuhan. Udah selesai memuji Tuhan, udah lupa sama masalahnya. Ya, udah lupa sama masalahnya ya. Jadi itu membuat kita ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan apapun yang terjadi ya di dunia ini gitu. 2 hari lalu saya juga ketemu sama anak sahabat teman saya, dia pelayanan di Papua, jadi anaknya ini masih muda. Sekarang tahu di Papua berapa harga gas? 1,7 juta. Baru naik gitu ya. Saya kemarin bayar gas 12 kilo 175.000 di Villa 3. Ya, terus saya ngitung-ngitung. Wah, gitu. Terus kalian di sekretariat pakai apa gitu? Tetap gas dong tante. Tuh, anak-anak Tuhan tuh. Ya, tetap gas dong tante. Waktu papa nyari-nyari masih ada tante harga 900.000. Padahal kadang-kadang kita membantu pelayanan mereka ya, mungkin ada yang ngasih 500 sebulan, mungkin ada yang ngasih 1 juta sebulan gitu ya. Itu berarti ternyata beli gas aja gak cukup Bapak Ibu. Gitu, ya. Begitu beratnya ya, kalau di Papua itu kan semen aja itu mahal banget gitu, semuanya mahal lah di sana gitu ya. Waktu saya bilang aduh terus, dan mereka masih tetap semangat melayani Tuhan ya. Anaknya ini masih umur 23 tahun saudara, misionaris ya. Jadi dia nanti, ini dulu mamanya itu teman sahabat saya dulu ya, sejak kuliah, pelayanan sama-sama, kelompok sel sama-sama gitu. Saya pernah kepikiran waktu itu ya, saya sama suami terlibat dalam pelayanan mereka gitu ya, mendukung, support. Mereka sekarang udah hampir 30 tahun melayani di sana gitu ya. Terus kita sempat berpikir, nanti kalau misalnya gak ada lagi nih teman kita nih, siapa yang akan meneruskan ini ya gitu ya, yayasan ini gitu. Tiba-tiba nih anak lulusan UNJ ya, lulusan UNJ, anaknya cantik ya, perempuan gitu. Terus dia punya visi katanya, dia punya beban untuk meneruskan pelayanan. Tahu kalau di Papua itu ya, pergi aja kan jauh banget tuh. Mereka adalah yayasan penerjemahan Alkitab yang pergi ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi anak-anaknya ini pun dulu homeschooling, karena SD SMP itu mamanya sama papanya dari pelosok-pelosok gitu. Dan dia itu semangat tuh, saya bilang gimana kamu udah pergi kamu ke pelosok-pelosok yang pakai itu loh, pesawat-pesawat kecil yang kadang kebakar lah sayapnya, ya kan? Itu, iya tante, itu udah 2 kali saya gitu. Kamu tetap semangat, iya tante, karena dia mengalami hal-hal yang
mujizat terjadi gitu ya. Karena dia tahu dia ada dalam kerajaan tergoncangkan, yang tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi gitu ya. Kadang-kadang harus jalan gitu 3 jam, naik boat 6 jam gitu ya. Itu yang terjadi di sana. Tapi karena mereka tahu ya, mereka ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan, mereka jabanin. Mereka happy. Saya sampai ngeliatin, aduh ini anak masih muda gitu ya. Tapi sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di pelosok-pelosok sana gitu ya. Dan itu karena dia mengerti apa yang Tuhan taruhkan dalam hatinya gitu. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang ada dalam kingdom of God. Mereka tidak akan terguncangkan, mereka tetap mengucap syukur. Harga gas 1,7 juta, terima kasih Tuhan. Ini akan membuktikan bahwa apa? Tuhan menghidupi mereka sempurna gitu. Ya, apapun yang terjadi gitu, bahwa mereka bisa makan, mereka bisa hidup gitu, walaupun semuanya mahal. Gitu. Ya, kita belum apa-apa ya di sini ya, gasnya di sini masih 175.000 sampai 250 kali ya, gitu. Ya, kalau kita mungkin udah, waduh, gimana nih aku mencari sumber gitu, tapi saya melihat gitu kehidupan teman-teman itu ya, karena mereka tahu bahwa mereka tuh Tuhan yang akan mencukupkan apapun yang terjadi di dunia ini. Dia tidak akan terguncangkan, kiri kanan boleh semuanya tergeletak kata Tuhan ya. Walaupun kita sekarang pekerjaan kita obrak-abrik, proyek koyaknya gak tembus-tembus, sudah berbulan-bulan doa, udah bertahun-tahun berusaha keras gitu ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi Tuhan bilang bahwa masa depan kita penuh dengan harapan. Ya, kita bilang engkau Allah yang tidak pernah berubah ya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita percaya waktu kita terus memuji Tuhan, waktu kita terus mengucap syukur ya, kita pasti Tuhan akan berikan pada waktu kairosnya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita jawaban udah di depan mata, kadang-kadang tapi kita sudah menyerah duluan ya. Jadi jangan menyerah di tengah jalan ya, terus ya. Daud bilang di Mazmur 103 ayat 1-5 dia katakan gini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia sedang membangkitkan jiwanya untuk muji Tuhan. Mungkin dia lagi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan ya. Tapi dia bilang pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu kita sering harus lakukan ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali ya kita tuh susah muji Tuhan. Apalagi kalau udah dalam keadaan banyak permasalahan. Bilang sama jiwa kita, hai Lusida, pujilah Tuhan. Hai jiwa Lusida, pujilah Tuhan gitu ya. Dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan terima kasih, aku masih bisa makan, aku masih bisa bekerja, aku masih bisa melakukan banyak hal dalam Tuhan. Terima kasih loh Tuhan gitu ya. Jangan melihat apa yang tidak indah dalam hidupmu, tetapi lihatlah apa yang indah yang Tuhan berikan dalam hidupmu ya. Kalau kita lihat pengucapan syukur itu membuat kita seperti apa sih gitu ya. Waktu kita sering mengucap syukur ya, coba praktekkan deh. Waktu kita sering muji Tuhan, mengucap syukur, makasih, puji Tuhan. Saya sering ya ketemu sama orang-orang, walaupun misalnya berita yang dia dengar gak baik, puji Tuhan, terima kasih Tuhan gitu. Itu dia menjadi positive person ya. Dia menjadi orang yang sangat positif, enggak selalu menyalahkan orang ya, penuh dengan kemurahan. Waktu kita selalu mengucap syukur ya, ada orang apapun yang dikatakan oleh orang kita enggak bergeming gitu ya. Waktu badai menempa gitu ya, bilang udah kita puji Tuhan aja. Kita doa aja, nanti semuanya juga akan diselesaikan oleh Tuhan ya. Ya, di sini berkatan dan orang-orang yang sering mengucap syukur adalah orang-orang yang sering memperkatakan hal-hal baik. Waktu kita sering mengucap syukur, menjadi iman kita bertumbuh karena kita bukan orang-orang yang cengeng lagi di hadapan Tuhan. Gitu. Orang-orang yang tidak menyalahkan orang lain ya. Kadang-kadang kalau orang yang tidak mengucap syukur itu kan suka bersungguh-sungguh terus itu salahnya dia nih gitu. Tuh kan bener kan, makanya jangan pilih si A jadi presiden, coba dulu pilihanku si B gitu. Udah gak kayak gini nih keadaannya. Gak usah, itu semuanya Tuhan yang pilih, Tuhan yang izinkan, gak usah, doain aja. Gitu ya. Itu coba lihat di menteri, terus ada lagi situ. Menteri yang menurut kalian yang sekarang periode ini yang baik siapa? Terus dijawab, gak ada ya gitu. Doain aja biar jadi baik gitu. Ya, kadang-kadang kita keikutan tuh komen-komen ya kan, keikutan diskusi-diskusi yang gak penting ya gak sih gitu. Mending kita doain orangnya ya gak? Gitu ya. Jadi ada hal-hal ya, bukan cuma negara, mungkin di lingkungan pekerjaan, mungkin di lingkungan RT, mungkin di komunitas, di gereja gitu ya. Jadi ya udahlah, kita doakan saja gitu. Ya. Terus mengucap syukur juga membuat biasanya kita recharge ya.
Siapa di sini yang kalau berdoa muji Tuhan jadi nggak happy? Nggak ada kan? Semuanya pasti happy. Ya, nih pulang dari gereja menyembah Tuhan udah pasti happy gitu ya. Tapi sampai rumah jangan berantem lagi ya, gitu ya. Biasanya happy di gereja, wah ketemu. Yang tadinya nggak berantem, nggak omongan gitu suami istri, sampai di rumah nggak ngomongan lagi, jangan gitu ya. Sudah terjadi perdamaian ketika kita menyembah muji Tuhan gitu. Kita di recharge kembali. Waktu kita menyembah muji Tuhan ya, ada satu kekuatan baru gitu. Udah happy langsung. Bayangin waktu kita mengucap syukur, kita kan terkoneksi, ting, chargernya di sono, gitu ya. Fast charging, very fast charging. Ya. Kalau kita kan kalau misalnya beli charger ya, fast charger nggak ini mbak gitu ya kan, fast charger nggak ini mas gitu. Kalau Tuhan itu very fast charging lah gitu ya. Jadi sangat gitu, waktu kita terkoneksi ceng gitu ya, itu semua langsung di charge tubuh kita, nggak ada sakit penyakit gitu ya. Saya kemarin baru ngalamin ini ya, apa namanya, ini agak bintilan nih mata saya gitu kan. Terus temennya anak saya punya problem yang sama, ada 3 bintilan. Dioperasi kemarin itu. Kata Lydia gini, Mama kayaknya mama harus dioperasi nih. Kemarin soalnya sekarang tuh dioperasi loh gini-gini. Masa sih, kita gak tahu, tiba-tiba aja gitu. Terus saya pikir, saya doa pagi, saya bilang kan pas saat teduh, Tuhan saya mendoakan ini, pokoknya apapun yang ini virus nih saya matikan, saya usir, saya doa-doain lah, tumpangin tangan gitu kan. Terus malamnya saya kompres-kompres air hangat gitu kan. Terus aduh ini kayak makin besar gitu kan. Aduh besok mau khotbah lagi gitu kan. Terus malam-malam kemarin saya tumpangin tangan lagi, saya bikin itu, tiba-tiba pecah sendiri gitu ya. Terus hal-hal kecil kadang ya, tapi kita tuh gak ngucap syukur. Itu kan hal-hal kecil tapi itu mengganggu, dan ketika kita doa, kita ini gak perlu operasi loh ya. Udah dia pecah sendiri, sekarang lagi pemulihan gitu. Saya cuma tekan-tekan pakai air hangat gitu. Aduh udah enak gitu, bisa ngelihat semuanya di sini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Jadi hal-hal kecil ya. Kadang-kadang kita gini, udah doa terus nggak sesuai dengan rencana kita. Aduh kita udah berusaha, waktu Tuhan jalanin ya, tapi terus kita kecewa gitu sama Tuhan. Nih saya kasih contoh kecil ya. Kemarin kan ada PRJ ya. Saya kalau ke PRJ itu saya suka gitu sama teman-teman gitu kan. Nah biasanya kalau saya PRJ, saya suka udah ini, oke, saya mau ngelihat apa ya gitu kan. Jadi saya udah tahu, saya mau ke Balang Elektronik dulu. Jadi saya pelajarin tuh hallnya. Oh iya kalau saya parkir di hall 6, elektronnya langsung depan gitu kan. Tahulah ke PRJ ya, macetnya luar biasa kan. Yang udah pernah ya gitu, macetnya luar biasa, males orang ke sana gitu. Terus pagi-pagi saya udah doain dong ya, sebelum saya rapat kerja, Tuhan nanti saya pulang kerja mau ke PRJ, tolong ya saya tuh mau ke hall 6 gini gitu kan. Nah jadi saya punya doa, saya punya rencana kan tadi ya, udah ngelihat mapnya ya enggak gitu kan. Karena saya nggak mau waktu saya terbuang sia-sia, saya punya waktu pulang kerja setengah 6, pasti sampai saya sana jam 6, saya punya waktu cuma jalan-jalan 2 jam, 3 jam kali gitu ya. Terus, nah waktu sampai sana sama teman-teman gitu, tiba-tiba pas waktu kita parkir di hall 6 itu, belok ke sini, jadi kita nggak bisa parkir di hall 6. Aduh, hampir saya ngedumel nih. Aduh Tuhan, kan udah direncanakan, nanti kalau saya nggak parkir di sini, saya nggak akan bisa ke elektronik lah. Dalam hati tapi, gitu kan. Aduh gitu kan, gitu. Saya dibawa masuklah ke hall 9 gitu ya. Ke hall 9, terus hall 9 antriannya panjang. Gitu. Ya saya ngikut aja dari belakang. Pas sudah mau dekat pintu masuk, tiba-tiba ada satu yang keluar. Saya dikasih Tuhan tuh, seret gitu ya, pintu masuknya depan gitu ya. Jadi saya mau bilang bahwa gini, kadang-kadang rencana dan doa kita mungkin di luar pemikiran kita, gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi percayalah Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya, sampai teman saya ini suka ngikut saya, dia salah satu staf ya, dia selalu bilang, dia cerita besoknya, tahu nggak? Memang kalau ikut bulu sida itu selalu laki loh. Gitu, selalu laki kalau ngikut dia, karena dia beberapa kali selalu ikut saya kan, kalau misalnya mau kemana gitu, selalu laki. Yang nggak susah yang dapat parkir pasti dia dapat parkir, yang susah misalnya ketemu orang pasti dia bisa ketemu orang gitu. Karena apa? Karena kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ya jangan juga ya kita nggak doain, tetap didoain gitu ya. Kalau misalnya sesuai dengan apa yang kita doakan, puji Tuhan. Kalau nggak sesuai juga, puji Tuhan, karena Tuhan pasti berikan yang terbaik gitu ya. Jadi berserah sepenuhnya. Terus kemudian yang kedua dikatakan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2, yuk kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kalau saya ngelihat Roma 12 ayat 1-2 ini dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kemudian yang dimerahin itu dikatakan biar kita bisa membedakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, kalau ini ayat ini saya suka bilang ini adalah inner dan outer beauty yang Tuhan bentuk dalam kita. Ya, dibilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Udah tahu kita misalnya narkoba itu nggak baik, kita tetap narkoba yang nggak baik kan. Udah tahu ngerokok itu merusak kesehatan, kita tetap ngerokok, ya kan. Udah tahu gitu ya, kita apa? Kalau di sini nggak ada sih ya, saya cuma ngasih contoh kelabing gitu sampai malam. Kita kelabing juga gitu kan. Udah tahu besok mau ke gereja gitu kan. Terus kita melakukan hal-hal yang maksudnya tidak berkenan kepada Tuhan gitu. Ya, dikatakan bahwa persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan ya. Orang-orang muda yang pacaran gitu. Ya udah tahu grepe-grepe itu udah nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Tapi dilakukan gitu kan. Nah, ini adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Kita olahraga ya, kita sehat, kita memakan makanan-makanan yang sehat ya enggak juga berlemak-lemak ya kan, yang suka kelapo tiap hari gitu ya, bertobat ya tiap hari gitu, sekali-sekali bolehlah gitu ya. Itu kita sedang menjaga tubuh kita loh ya, sedang menjaga tubuh kita untuk menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan gitu. Kemudian dikatakan berubahlah pembaharuan budimu. Nah, ini inner beauty kita. Waktu kita suka mengucap syukur, waktu kita berubah, waktu kemudian kita nggak suka ngomongin orang lain ya, nggak suka berkata-kata gitu. Nah, itu inner beauty kita ya. Kadang-kadang gini loh, kita ini kan ambasadornya Tuhan ya. Jadi kita harus perhatikan inner dan outer beauty kita. Bagaimana kita cara berpakaian, bagaimana cara kita menjaga tubuh kita. Kenapa? Ya ampun orang gereja tapi ya ampun berantakan banget, kumel, kucel gitu ya. Aku masa ke gereja itu, gitu orangnya kucel gitu kan. Orangnya gak merhatiin. Terus nah itu tuh ya. Orang karena kita ambasador, apalagi anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang itu aduh kalau gak ada role model malas dah dia. Gitu. Dia aja gitu ya. Harus ada role model yang bisa dia lihat, oh iya ini bener nih. Gitu, ya. Susah sekarang ya untuk membuat komunitas anak muda itu terus bertumbuh juga susah gitu. Karena harus ada role model yang memang mereka bisa lihat, oh iya dia secara inner dan outer gitu ya, indah di hadapan Tuhan. Ya, itu yang dikatakan oleh Roma 1 ayat 2 ini. Ya, kalau dilihat di sini, sehingga ketika kita berubah ya, membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan Yakobus 1 ayat 26. Ya, ada ya next slide. Dikatakan gini. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, yang tadi saya bilang, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kebayang gak? Orang yang suka gosip tuh ternyata sia-sia loh ibadahnya. Orang-orang yang suka tidak mengatakan hal yang tidak benar, ya sia-sia hidupnya. Gitu ya. Sekarang tuh coba kita jaga, itu termasuk ya inner outer beauty kita, misalnya ada orang yang latah gitu ya. Kalau misalnya ada apa, sapi gitu ya. Apa coba gitu kan. Terus misalnya monyet gitu kan, apa coba gitu ya, coba bilang aja aduh puji Tuhan gitu. Itu hal-hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya dan orang juga bingung gitu ya. Jadi tuh perkataan kita harus dijaga, hal-hal yang kadang-kadang ada orang yang cerita gitu sama temennya, ayo cerita gitu kan, tahu nggak aku tuh si ini si A si A gitu. Iya tuh malah ngompor-ngomporin gitu kan, malah ngompor-ngomporin. Nah itu juga hal-hal yang seharusnya ketika orang cerita kepada kita tuh harusnya menasihati, membangun, menghibur, menguatkan, bukan malah ngompor-ngomporin ya, perkataan kita gitu ya. Khususnya ini kadang-kadang ibu-ibu ini yang biasa ya, ibu itu tuh sebenarnya senjata rahasia Allah loh ya. Coba kebayang gak kalau ibu-ibu di kompleks yang paling tahu semua informasi RT, ibu-ibu ya kan. Yang paling tahu semua informasi sekitar kita, pasti ibu. Yang paling tahu informasi anak-anak, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu senjata rahasia Allah, karena apa? Ibu-ibu itu akan dipakai Allah tuh sebenarnya ketika dia pintar ngomong, memberitakan firman Tuhan ya.
Ibu itu tuh sebenarnya saya suka sekali tuh ngajar ibu-ibu tuh yang, karena ibu-ibu tuh emang fleksibel banget orangnya, bisa masuk kan ke sana kemari, ke tukang sayur, ke tukang ikan, dia enggak. Tapi kalau coba kalau bapak-bapak disuruh belanja aja bisa salah gitu ya, yang gimana harus detail gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu dibilang A, dia udah tahu tuh, milihnya juga dia tahu caranya, ikan yang bener yang mana gitu ya. Nah, ibu-ibu tuh banyak kelebihannya sebenarnya gitu. Tetapi dia harus menjaga hidupnya, menjaga omongannya ya, untuk dipakai ya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dia itu saya pernah baca itu bagus banget kalau misalnya sempat ya, buku lama ya, El Silvoso ya, itu wanita senjata rahasia Tuhan. Itu keren banget gitu ya. Jadi bagaimana Tuhan menceritakan kenapa dia memakai wanita. Dan kenapa sekarang orang kalau lihat berita ya, pelecehan seksual wanita di LRT, di kereta, terus penyekapan semua wanita kan gitu. Karena iblis gak mau wanita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Karena dia itu senjata rahasia yang luar biasa sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi selalu wanita yang jadi korban gitu ya. Dan kita berubah ya, dikatakan di sini, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu sendiri ya. Jadi kita menganggap dirinya beribadah, jadi jaga perkataan. Kemudian dikatakan di 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah, ini ayat yang salah satu yang menjadi tema kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yuk sama-sama supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi pada ujungnya kita harus mengerjakan ini. Waktu kita dibentuk Tuhan, inner kita dibentuk Tuhan, outer kita dibentuk Tuhan, ujungnya kita harus memberitakan ya perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Waktu kita sudah benar hidup kita, bahkan orang melihat hidup kita, orang bisa bertobat ngelihat hidup kita aja. Aduh, itu orang emang memberkati banget ya hidupnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita anak Tuhan, pelit ya kan, terus kemudian mengatakan hal-hal yang nggak benar, waduh, orang juga jadi males gitu ke gereja gitu ya. Dia aja orang Kristen kayak gitu ya. Tetapi waktu hidup kita benar di hadapan Tuhan, dikenal kemurahannya, dikenal keramahannya, dikenal ya kecantikannya ya, kecantikan secara iman gitu ya. Wah, kalau ngomong sama orang itu, aku tuh dibangkitkan loh. Kalau ngomong sama itu aku dihiburkan banget loh. Kalau aku ngomong sama dia nih gitu ya, enak banget gitu. Nah itu baru ya kata Tuhan. Kita gak perlu ngomong pun orang sudah terberkati. Tapi Tuhan bilang supaya kamu, nah ini kan sebenarnya perintah ya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ya. Yuk slide berikutnya dikatakan kita pergi ke amanat agung ya. Yang ini udah hafalan dari sekolah minggu lah ini ya. Ujung-ujungnya ini gitu ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid kita ya, dimanapun kita berada, mau di rumah, mau di kantor ya, mau di di lingkungan sekitar gitu, di RT, di RW, dimanapun gitu, di komunitas gitu ya. Ya pertama-tama pasti di rumah ya. Kami itu punya jam doa biasanya karena semuanya sudah kos gitu kan. Oke, weekend kita kumpul gitu. Jadi nanti biasanya bercerita tuh minggu sore entar gitu ya, minggu malam cerita semuanya. Apa masalahnya, ayo kita doain, terus apa yang terjadi gitu ya. Nah itu kita bisa mengajarkan kepada orang, oh ini gak bener bang, ini gak bener kak. Kamu harusnya begini gitu ya. Jadi kita mengingatkan mereka ya, bila perlu menghajar kalau sudah agak twist terlalu keterlaluan gitu ya, menghajar gitu ya. Anak-anak kita, rumah kita lah yang perlu duluan kita lihat gitu ya. Setelah kamu melakukannya ya boleh, tempat pekerjaan kamu harus menjadi berkat ya. Saya suka mengajarkan firman kepada mereka. Saya percaya bahwa itu tidak hal-hal yang sia-sia ya. Ketika saya mengatakan hal-hal yang baik, hal tentang Tuhan Yesus, suatu saat saya percaya mereka akan ingat ketika mereka nanti udah datang ke erosnya Tuhan gitu ya. Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar ya kepada banyak orang di kantor kita, di lingkungan kita, biar mereka tahu gitu bahwa tidak ada jalan lain ya selain di dalam Tuhan keselamatan itu gitu. Itulah yang harus kita beritakan hari-hari ini. Keluarga besar kita ya, adik kakak kita, orang tua ya. Saya akan tutup ya khotbah saya akan bercerita tentang, nah ini John Harper. Pernah dengar namanya? John Harper ya?
Ini the true hero ya, the untold story of the Titanic ya. Jadi dia ini adalah seorang pastor asal Skotlandia gitu. Terus pada saat di Titanic adalah yang tenggelam ya 100 tahun lalu, yang mengklaim dirinya tidak bisa tenggelam katanya gitu. Itu kalau sombong tuh gitu. Pokoknya dari segi teknologi, dari segi apa semuanya sudah dirancang sedemikian rupa, dia bilang tak akan tenggelam gitu. Nabrak gunung es ya kan, tenggelam deh gitu kan. Nah si John Harper ini ada dalam Titanic gitu ya. Dia ada dalam Titanic, dia itu seorang pastor mau pergi ke Scotland. Sebenarnya dia sebenarnya nggak akan pakai Titanic, dia tuh sebenarnya mau naik kalau nggak salah kapal Lustiana kalau nggak salah gitu. Tapi ala-ala Tuhan izinkan karena si kapal yang harusnya dia naiki tertunda ya, akhirnya dia naik kapal Titanic gitu. Sebelum dia berangkat, pendetanya di salah satu orang pendeta di gerejanya udah bilang, kayaknya John tunda dulu deh perjalanannya. Waktu saya berdoa seperti akan ada bencana besar katanya. Tapi waktu dia doain dia bilang gini, nggak apa-apa saya akan tetap karena saya merasa bahwa dalam bencana besar inilah Tuhan akan pakai saya. Dia gituin kan. Terus kemudian, nah waktu sudah nabrak dia pergi bersama tuh anaknya Nana ya, si Annie namanya, Annie Harper, umur 6 tahun sama sepupu istrinya udah meninggal ya. Ini kalau ditarik ya, hikayatnya si John Harper ini sedih banget loh. Ya sedih banget, dia sering mengalami pembuangan, sering mengalami masalah dalam hidupnya, umur 2 tahun, umur 5 tahun pernah tenggelam gitu, umur 17, banyak lah yang dia alamin, yang kayak menikah pas melahirkan anaknya, istrinya meninggal gitu ya, banyak yang dialami ya. Dia diundang oleh Moody Church ya, Chicago, karena tahun sebelumnya dia mengadakan KKR di sana selama 3 bulan ya. Dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi dia diundang lagi tahun itu 1912 ya, waktu Titanic tenggelam. Dia diundang lagi untuk stay 3 bulan di sana. Jadi dia bawa anaknya ini sama sepupu istrinya biar ada yang jagain anaknya gitu ya. Terus dia seorang pastor, umur 13 tahun dia itu menjadi penginjil jalanan. Ya. Umur 17 tahun dia bekerja di pabrik, dia tetap menginjili. Umur 24 tahun dia mendirikan gereja. Ya. Yang tadinya 25 orang akhirnya sampai bertumbuh sampai 500-an orang. Gitu ya. Jadi dia punya gereja sendiri. Ya. Terus kemudian ketika akhirnya ketabrak, nah di dek kan orang tuh sibuk ya. Di dek mobil, rame gitu di dek mobil. Nah dia pastikan dulu anaknya sama si sepupu istrinya ini masuk ke dalam sekoci gitu ya, masuk dalam sekoci. Oke, anaknya sama ininya aman, dia sibuklah nolongin orang sambil memberitakan firman loh. Ya, sambil memberitakan firman. Kalau dilihat dari catatan ada 2.224 yang masuk ke Titanic. Yang selamat itu 700 orang, 1.500 meninggal. Ya, dan 1.500 orang yang meninggal ini menerima Tuhan Yesus banyak ya. Saya nggak tahu angkanya berapa karena nggak ada yang bersaksi ya, karena mereka udah meninggal toh. Banyak yang menerima Tuhan Yesus sebelum meninggal. Karena apa? Waktu dia memberitakan firman gitu ya, kamu udah mendengar Tuhan Yesus belum? Dia injilin, dia doain gitu. Dia sibuk sampai akhirnya udah di dek, udah dia memberitakan firman ya, tenggelam, terus kan semuanya lompat ya ke dalam air. Ya kan? Kalau lompat ke dalam air, dia masih menginjili sampai dia kasih pelampung penyelamatnya itu ke orang yang dia selamatkan. Ada satu yang hidup sampai waktu itu ya, sampai bertahun-tahun gitu. Siapa namanya? Agus Webb kalau nggak salah, Agutik Webb gitu. Nah dia ini waktu dia lompat barengan kan, kamu sudah menerima Yesus Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Nah dia injili gitu. Sempat air memisahkan mereka, nemu lagi gitu. Terus dia doain gitu ya. Nah dia doain, itulah yang terakhir dia injili. Ya, dia meninggal karena hipotermia, ya, kedinginan. Tetapi si Agus ini bersaksi setelahnya, ya, bahwa dia hidup karena dia menerima Tuhan Yesus dan diinjili oleh si John Harper. Kebayang nggak? Itu orang, itu adalah ciri-ciri khas orang warga negara Kingdom of God. Ya. Dalam menghadapi maut pun dia menginjili sekian banyak orang. Kebayang nggak? Gitu. Kalau kita mungkin gitu ya, udah sibuk ya kita menyelamatkan diri sendiri ya. Saya hebat banget ya ini orang ya. Masih bisa mikir jernih, masih bisa nolongin orang, masih bisa nginjili lagi gitu. Ya, kebayang nggak? Orang kan kalau di Titanic itu kalau kita lihat itu kan film ya, mungkin nggak kayak gitu. Tapi ya kurang lebih sama lah. Sampai di kayu-kayu, kamu udah terima Tuhan Yesus belum? Kebayang nggak? Gitu ya. Gitu.
dalam titik-titik darah penghabisan hidupnya, dia masih menginjili orang gitu. Ya, luar biasa banget. Dan itu adalah contoh ya, apakah kita juga bisa melakukan hal yang sama? Ketika nanti kita dalam permasalahan besar, ketika kita dalam suasana yang tidak enak dalam hidup kita gitu. Masihkah kita bisa mengucap syukur? Masihkah kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan? Atau kita sibuk mikirin diri sendiri, udahlah gue sendiri aja udah pusing mikirin hidup gue gitu kan. Buru-buru mikirin orang gitu ya. Tapi Tuhan bilang ini kita ini datang sini kan hanya menumpang ya. Dan kemudian apa yang Tuhan kasih ke kita, itu harusnya kan kita hanya pengelola, kita berikan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang membutuhkan kasih kita, membutuhkan kemurahan kita, membutuhkan ya penghiburan kita, membutuhkan mungkin pengajaran kita. Apa yang kita nggak bisa? Orang itu nggak harus punya talenta yang wah itu siapa bisa main keyboard, bisa main ini, aku kan nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Ya. Kita tuh semuanya dikasih talenta sama Tuhan, mau 1 katanya, mau 5, ya mau 2 gitu. Nah coba kita berikan kepada Tuhan gitu ya. Karena kita tahu bahwa kita hidup dalam kerajaan terguncangkan, tetapi kita adalah warga negara yang tidak terguncangkan. Paspor kita itu